Di ujung timur Pulau Jawa, terbentang sebuah wilayah yang tidak hanya subur tanahnya, tetapi juga kaya akan cerita. Dikenal sebagai kota tembakau, Jember merupakan wilayah agraris yang menyimpan denyut kehidupan yang tumbuh dari perpaduan alam dan budaya. Inilah kisah perjalanan bagaimana tradisi bertahan, tentang bagaimana kerja keras diterjemahkan menjadi keindahan, dan tentang bagaimana identitas sebuah daerah menemukan panggungnya. Di Jawa Timur ada 10 wilayah kebudayaan. Ada Jawa Arek, Jawa Mataraman, ada Tengger, ada Osing, dan salah satunya adalah Pendalungan. Ada Madura. Nah, Pendalungan ini lokasinya ada di Tapal Kuda. Mulai dari Pasuruan, Probolinggo, kemudian Lumajang, Jember, Situbondo, Bondowoso, Banyuwangi. Ini adalah daerah mix, daerah percampuran antara Jawa dan Madura. Ini dua suku yang besar, ya. Yang kecil-kecil banyak. Misalnya ada etnis Arab, etnis Cina, ada Mandar dan sebagainya. Nah, itu membentuk satu kesatuan kebudayaan yang akhirnya kita kenal sebagai etnis Pendalungan. Selain kekayaan budaya sosial yang khas, kota ini juga melahirkan beragam bentuk seni yang menjadi identitas. Sejalan dengan julukannya sebagai kota tembakau, Jember memiliki sebuah karya seni yang begitu melekat dan ikonik, yakni tari Lahbako. Memasuki tahun 1980-an, muncul sebuah gagasan untuk mengabadikan semangat dan perjuangan para petani tembakau dalam bentuk karya seni. Dari sinilah lahir ide untuk menghadirkan tarian khas Jember sebagai wujud penghormatan kepada para pekerja tembakau, sekaligus simbol identitas budaya yang kaya dan penuh makna. Tari Lahbako ini kan diciptakan oleh Pak Bagong Kussudiardja, bekerja sama berkolaborasi dengan beberapa seniman Jember. Itu tahun 1986. Itu observasinya di PTP Jelbuk. Kalau sekarang itu kalau nggak salah namanya Bobin ya. Itu jadi observasinya di sana. Itu pada saat saya masih SMP itu. Itu menceritakan tentang pekerjaan kuli tembakau. Karena kan Jember kan terkenal sebagai kota tembakau. Jadi memang dan Jember pada saat itu belum mempunyai tari tradisi yang memang itu mencerminkan daerah Jember. Maka diciptakanlah tari Lahbako itu. Tari Lahbako berasal dari gabungan dua kata, yaitu olah dan tembakau, yang menggambarkan proses rangkaian aktivitas petani tembakau, mulai dari memetik daun, proses panen hingga tahap pengolahan. Pada masa itu, sebagian besar petani tembakau adalah perempuan. Mereka menjadi sosok penting dalam menjaga kualitas hasil panen. Sebagai bentuk penghormatan atas peran besar tersebut, tarian ini pun diciptakan dan ditampilkan oleh para penari perempuan. Jadi di tari Lahbako ini itu kita menyesuaikan dengan apa yang sudah dilakukan oleh para kuli tembakau itu di lapangan ya. Jadi di situ ada gerakan memetik daun tembakau. Kemudian di situ juga ada gerakan
menyortir daun tembakau. Jadi misalnya daun tembakau itu dipilah-pilah berdasarkan besar panjangnya atau lebarnya daun tembakau itu sendiri, dipilah-pilah. Nanti yang jelek-jelek itu disortir seperti itu. Ada gerakan untuk mengukur sendiri itu juga ada. Kemudian gerakan untuk mencuci daun tembakau itu di situ juga ada. Gerakan untuk nyujen, jadi kan kalau mau dijemur itu disujen dulu, ditusuk-tusuk gitu ya. Nah itu juga ada di situ. Tidak hanya gerak dan iramanya yang bermakna, kostum yang digunakan untuk tari Lahbako juga memiliki keunikan tersendiri. Setiap bagian kostum mengandung nilai filosofis yang mempresentasikan kehidupan para petani tembakau. Jadi untuk kostum tari Lahbako ini sendiri pun itu juga sudah ada maknanya, sudah ada filosofinya sendiri. Jadi di atas tuh pakai sanggul ya, karena kan biasanya itu wanita-wanita dulu itu sukanya rambutnya gelung kecil gitu ya. Itu jadi kemudian ada hiasan berupa bendera. Bendera itu ada 3 warna di situ. Kita pakai merah, kuning, hijau untuk mempercantik karena ini memang tari ya, jadi dibikin seperti itu. Kemudian ada anting. Anting ini berbentuk daun tembakau gitu, jadi panjang gitu. Kemudian di samping itu juga ada dinar. Dinar itu semacam kayak bros gitu, susun 3. Jadi di atas itu lambangnya kota Jember. Kemudian yang kedua dan ketiga itu bergambar daun tembakau gitu. Kemudian kita juga pakai sabuk pending gitu, dan kita pakai kebaya. Setelah itu pakai sarung. Sarung itu karena wanita zaman dulu di wilayah sana itu juga mereka pakainya sarung. Kuli-kuli zaman dulu itu pakainya sarung. Karena ini tari Lahbako, maka kita bikinlah sarung itu dengan motif bergambar daun tembakau. Di samping itu juga ada celemek. Celemek ini di situ ada tulisan PD, B, A, AA, BB itu ada. Jadi itu tulisan-tulisan itu adalah berdasarkan jenis daun tembakaunya. Jadi misalnya, kategori A ini berarti tembakaunya ini misalnya kelas ini atau ukuran yang seperti ini. Itu sudah ada pembedaannya masing-masing. Keindahan tari Lahbako semakin terasa dengan iringan musik patrol yang juga menjadi ciri khas Jember. Keseluruhan unsur tersebut menjadi tari Lahbako bukan sekedar pertunjukan seni, melainkan juga cerminan jiwa dan budaya masyarakat Jember. Jadi itu yang membuat tari Lahbako itu juga unik gitu ya, karena memang kelihatannya sederhana tapi kesulitannya itu tinggi. Jadi pemain musiknya, kendangnya itu harus memperhatikan, dan itu utamanya di kendang itu. Dan juga pemain ini juga harus memperhatikan juga. Jadi ada kode-kodenya tertentu nanti yang pas pergantian gerakan atau pergantian pukulan itu nanti harus bisa diingat oleh para pemain musik patrol untuk tari Lahbako ini. Pada awalnya, seni tradisi ini kerap diselenggarakan saat musim panen tiba, sebuah momen yang paling dinantikan oleh masyarakat Jember. Di tengah rasa syukur atas hasil bumi, tari Lahbako hadir sebagai ungkapan kebahagiaan sekaligus penghormatan atas kerja keras para petani tembakau. Seiring berjalannya waktu, tari Lahbako terus mengalami perkembangan sebagai bentuk pelestarian dan penyesuaian dengan dinamika zaman. Pembaruan tersebut dilakukan tanpa menghilangkan esensi utamanya, sehingga nilai, makna, dan filosofi yang terkandung di dalam tari Lahbako tetap terjaga. Pada tahun 2007, saya diutus oleh Bapak Bupati. Pada saat itu Bapak Bupati Ensyad Jalal untuk menciptakan tari Lahbako, tapi tidak merubah filosofi atau sejarahnya. Dari situlah saya mencoba untuk menciptakan tari Lahbako yang kedua, Lahbako Nakus.
Dari situlah saya menciptakan tari labako tanpa merubah filosofi. Sebagai warisan budaya khas daerah, kini tari labako tidak lagi ditampilkan pada momen panen, tetapi beralih ke berbagai acara resmi dan perayaan budaya di Jember, seperti festival daerah, hingga beragam event kebudayaan lainnya. Bahkan, eksistensinya telah melampaui batas daerah, dengan penampilan di tingkat nasional, serta pengakuan dari berbagai kabupaten hingga tingkat provinsi. Dan ini sudah dibawa ke Jawa Timur dan diakui oleh Jawa Timur bahwa ini adalah tari daerah Jember, dilombakan pada saat itu. Jadi ada lomba tari daerah di Jawa Timur dan Jember pada saat itu membawa tari labako untuk lomba itu. Dan kita menang. Sungguh seni yang luar biasa. Sanggar-sanggar yang terus menjaga warisan dan keaslian tari labako, mereka sangat berjasa. Kalau dari Sanggar Cemara Biru ini mulai tahun 1992. Jadi yang mendirikan itu ayah saya sendiri. Kebetulan di tahun 2015 saya lulus kuliah di Universitas Negeri Malang. Jurusannya itu pendidikan seni tari dan musik. Setelah saya lulus, saya melanjutkan sanggar ini. Tangannya lurus ke belakang. Lurus. Ini. Kalau untuk tari labako, kebetulan saya generasi ketiga ya untuk penarinya. Saya mulai belajar itu dari SMP. Dari SMP sekitar tahun 2003. Meski saat ini zaman sudah berubah, era modern yang banyak melahirkan budaya baru, baik itu bahasa, seni, dan gaya hidup. Hal ini adalah tantangan yang tidak bisa dihindarkan, tetapi pelaku seni masih terus berupaya untuk terus melestarikan warisan budaya Jember ini. Ini bukanlah awal tantangan untuk seni tari labako. Di dalam sejarah penciptaannya, banyak persoalan yang sering muncul diperdebatkan, sebab tari ini dibuat bukan oleh seniman Jember, melainkan seniman dari Yogyakarta. Labako itu kan sebenarnya karya dari Bapak Bagong Kusudiarjo, seorang seniman dari Yogyakarta bersama beberapa seniman Jember pada tahun 1986. Secara gerakan kayaknya bukan ciri khas Jember. Bahkan juga ya, kenapa kok labako ini dimasukkan kategori sebagai tarian khas Jember? Karena Jember ini sebutannya kota apa? Tembakau. Ya. Karena Jember ini kota tembakau, maka bupati yang waktu itu Pak siapa namanya, Suryadi Setiawan itu mengusulkan untuk membuat tarian yang menggambarkan situasi kota Jember. Ya, karena Jember ini kota tembakau, maka dibuatlah tari labako itu. Kalau saya secara pribadi, saya tidak setuju kalau ada orang yang tidak mengakui bahwa tari labako ini adalah tari asli Jember. Karena apa? Memang penciptanya adalah Pak Bagong, tapi beliau berkolaborasi dengan beberapa seniman Jember, bukan hanya 1-2 orang, tapi ada beberapa. Maka itu sudah bisa dianggap bahwa ini adalah asetnya Jember. Kemudian yang kedua, tari labako ini diciptakan itu
karena memang pada saat itu Jember belum mempunyai tari tradisi, belum mempunyai tari daerah yang bisa dijadikan untuk identitas Jember, maka diciptakan tari Labako. Dan ini sudah dibawa ke Jawa Timur dan diakui oleh Jawa Timur bahwa ini adalah tari daerah Jember. Jadi kan berarti sudah diakui. Jadi kalau ada misalnya orang Jember atau bahkan seniman Jember atau siapapun orang Jember itu, dia tidak mengakui bahwa Labako adalah tari Jember, mohon maaf saya tidak setuju. Itu kan berarti beliau tidak bisa menghargai ataupun menghormati dan mengapresiasi seniman pendahulunya yang sudah dengan susah payah membawakan tari Labako ini. Itu. Terdapat pula dinamika yang tidak banyak diketahui publik. Peran pemerintah, khususnya Dinas Pariwisata, dinilai belum sepenuhnya optimal dalam menjaga dan mengembangkan warisan budaya ini. Pemerintah, baik pusat maupun daerah, berdasarkan undang-undang mempunyai kewajiban untuk melestarikan, mengembangkan kebudayaan daerah masing-masing. Itu adalah suatu kewajiban. Jika itu tidak dilaksanakan, maka dianggap bersalah karena tidak melaksanakan amanah undang-undang. Apakah di Jember pemerintah daerah sudah melaksanakan itu? Kita bisa melihat dari berbagai sisi ya. Ada di satu sisi ya itu dijalankan, di satu sisi tidak, di satu sisi kurang, di satu sisi sudah cukup ya. Ada bupati ini beserta jajarannya melaksanakan, yang ini kurang ya. Itu biasa di mana-mana terjadi seperti itu ya. Apakah di Jember pemerintah daerah sudah optimal? Saya kira kurang. Jember sangat kurang dalam hal pemeliharaan, pengembangan kebudayaan daerah dalam banyak hal. Ya. Berbagai kekurangan itu bisa kita petani, bisa kita temukan. Kita bisa duduk satu meja dan menemukan itu banyak sekali. Antara lain begini, kebudayaan pendalungan sudah diakui oleh dunia keilmuan secara luas bahwa Jember adalah salah satu wilayah pendalungan. Tetapi pemerintah daerah belum mempunyai pegangan yang konkret mengenai sebenarnya kebudayaan pendalungan yang harus dikembangkan di Jember itu apa? Ke arah mana? Nah, ini menurut saya sangat fatal. Nah, harusnya Jember ini pemerintah daerah itu menyusun secara lengkap dasar-dasar kebudayaan daerah yang nanti akan dikembangkan. Sehingga Jember ke depan itu akan seperti apa, itu jelas. Untuk sejauh ini nggak ada langkah-langkah konkret tentang tari Labako, Pak. Ada kok. Ya, tarian tersebut akhirnya kan diajarkan di sekolah-sekolah. Agar apa? Agar banyak orang yang mengenal. Setiap ada acara resmi ditampilkan dan sebagainya. Tadi sebagai tari pembukaan dan sebagainya. Hasilnya kan juga lumayan. Banyak yang mengenal tarian ini. Ingin melestarikan kesenian itu harus diberi ruang untuk tampil. Ya, kalau nggak tampil mati dewe wis. Untuk kedepannya saya kira prospeknya cerah. Kenapa? Banyak sanggar-sanggar bermunculan. Pernah tahu tari Labako, Pak? Ya, sudah pernah dengar. Untuk pernah lihatnya kebetulan seringnya lewat di YouTube ataupun Instagram. Kalau event offline belum pernah lihat. Nah, menurut saya itu tari yang mirip kayak disangkut pautkan dengan budaya Jember, yaitu tembakau, di mana nanti salah satu di tariannya itu ada modifikasi tarian sewaktu petani memotong tembakau, menjemur dan lain sebagainya. Pernah tahu, pernah lihat, cuma akhir-akhir ini sudah mulai jarang ditontonkan lah intinya. Kalau dulu itu pas ada acara di gedung, acara sekolah, baru itu ditampilkan.
di tahun sekitar 2015. Gimana harapan mungkin tentang dari Lesti? Mungkin buat saya seterusnya itu bisa dikembangkan lebih baik, terus dikenalkan lebih baik lagi agar bisa terkenal ke seluruh negara maupun kota. Ya kalau bisa tambah diitukan lagi, dilestarikan biar banyak orang yang mengetahui lah tentang tari Labako. Soalnya kan ciri khas Jember. Situasi ini jarang tersorot oleh masyarakat luas, sehingga tidak banyak yang mengetahui bagaimana kondisi dan tantangan yang dihadapi para seniman di balik layar. Padahal mereka adalah garda terdepan dalam menjaga keberlangsungan tradisi. Saya yakin para seniman dan budayawan di Jember akan terus bergerak ya. Sejak dulu juga seperti itu. Apakah pemerintah daerahnya peduli atau tidak, mereka tetap bekerja. Jika pemerintah daerah mempunyai kepedulian, saya kira gerakan-gerakan ini akan semakin, akselerasinya semakin bagus. Ada panggung, ada promosi, ada dana. Ya. Karena salah satu kesulitan utama yang dihadapi oleh para seniman, budayawan itu adalah dana. Dana itu kesulitan nomor satu. Misalnya di Jember ini banyak sanggar tari, banyak komunitas patrol atau kentongan. Bagaimana mereka bisa mengembangkan diri? Sementara untuk kebutuhan hidup sehari-hari aja ya pas ke situ. Mereka bekerja untuk hidup keluarga masing-masing. Untuk mengembangkan kesenian itu sudah luar biasa, mereka menyisihkan. Mestinya bisa untuk beli sepatu anaknya itu disisihkan sedikit. Itu urunan mereka. Jika pemerintah daerah mengalokasikan anggaran yang ya tidak sepenuhnya ya, tetapi berupa bantuan, itu saya kira akan luar biasa, termasuk kepada sanggar-sanggar. Ini salah satu harapan saya ke depan, pemerintah daerah lebih peduli terhadap masalah pendanaan. Ya. Yang pertama, yang kedua masalah panggung. Jember ini tidak mempunyai panggung. Panggung itu tidak selalu berupa tempat ya, panggung berupa fisik begitu, tidak selalu begitu. Panggung itu kita bisa di mana saja, bisa audiovisual, bisa nasional, internasional. Kita di sebuah kamar, di sebuah lokasi tertentu. Tapi itu kan butuh biaya, itu butuh perencanaan ya. Itu juga harus dipikirkan oleh pemerintah daerah. Promosi, bagaimana kebudayaan, kesenian Jember bisa dikenal di daerah lain, baik regional, nasional, apalagi internasional. Itu juga perlu promosi. Dan ini yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah ke depan. Melihat berbagai dinamika yang pernah terjadi, upaya pelestarian tari Labako menjadi tanggung jawab bersama yang tidak bisa ditunda. Para seniman Jember menyadari bahwa menjaga warisan budaya bukan sekedar mempertahankan bentuk, tetapi juga memastikan nilai-nilai di dalamnya tetap hidup di setiap generasi. Kalau harapan saya kepada generasi-generasi penerus kita ya, ayo kita lestarikan tarian Jember ini. Mungkin tari ini tidak seheboh tari-tari Jember yang sudah berkembang sekarang. Karena memang zamannya berbeda, tuntutannya juga berbeda. Tapi bagaimanapun juga ini adalah aset pertama dari kota Jember. Aset pertama kita. Jadi ayo kita uri-uri, kita pelajari benar, kita cari bagaimana. Kalau memang mau dilestarikan, ayo dilestarikan. Kalau memang kepingin mengembangkan, ayo kita kembangkan, tidak masalah. Karena memang seni itu juga berkembang. Tapi jangan sampai lepas dari tema awal, jangan sampai lepas dari filosofi awal yang sudah diinginkan oleh pencipta. Nggak apa-apa, kita misalnya mau, ayo digarap ulang, nggak masalah digarap ulang. Tapi tidak menghilangkan makna awal dari tari Labako yang asli. Jadi kalau mau belajar tari Labako yang asli, tolong cari informasi yang jelas, cari orang yang tepat, yang benar-benar paham dengan tari Labako itu sendiri.
keterlibatan pemerintah menjadi elemen penting yang semakin diharapkan. Dukungan dapat diwujudkan melalui penyelenggaraan festival budaya secara berkelanjutan, pemberian ruang tampil yang lebih luas, hingga program pembinaan bagi para pelaku seni. Seharusnya dari dinas pariwisata ataupun dinas terkait itu tolong lebih bijak dalam menyikapi tari labako ini. Jangan sampai tari labako ini nantinya akan dihilangkan ataupun tergerus oleh tarian-tarian Jember yang masih baru-baru. Memang tari Jember yang baru-baru ini juga bagus, tapi tolong jangan menghilangkan yang lama lah. Jadi kalau peribahasa itu ojo janji kacang lali karo kulite. Sudah ada teman yang baru, teman lama ditinggalkan. Jangan seperti itu. Bagaimanapun yang membawa nama Jember pertama kali itu adalah tari labako ini. Sebelum kita punya tari-tari yang lain. Tari labako ini yang pertama kali membawa nama Jember sampai ke luar kota itu adalah tari labako ini. Pada akhirnya, pelestarian tari labako adalah perjalanan panjang yang membutuhkan sinergi semua pihak. Dengan semangat para seniman, dukungan pemerintah, dan kesadaran masyarakat, tarian ini tidak hanya akan terus hidup, tetapi juga semakin kokoh sebagai identitas Kabupaten Jember. Sebuah warisan budaya yang tidak lekang oleh waktu dan tetap membanggakan di masa depan.